Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu kala. Pakaian kemudian jangan menuruti laki-laki yang mana sudah dikhususkan untuk laki-laki. Jangan dibini memakainya potongan, jangan menurut laki-laki. Kalau sudah dibini rambutnya panjang, jangan handap. Namun sudah rambut handap, berselawar jengki, baju kaos, bersepatu, bebinian, badasi, macam-macam. Ia pada laki-laki. La'anallahul mutasyabbihan minan nisa' birrijal. Allah Ta'ala menjauhkan rahmatnya kepada bini-bini yang menyerupai laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat OBP. Wah, udah tambah siang. Tapi kita masih semangat untuk menjumpai sahabat-sahabat OBP semuanya. Kali ini, kemarin sudah mengawali dengan 2024. Video kita di 2024 ini apa ya? Banyak momen-momen yang akan terjadi. Benar, di 2024, Masya Allah. Jadi OBP itu kita nih beruntung banget ya. Aduh, jatuh. Tinggal di Iklan lewat. Barang-barang jatuh. Aduh, inilah BTS-nya. Syuting BTS, syuting BTS, syuting OBP. Banyak banget hal-hal yang tak terduga hari ini juga. Balik lagi di video kita yang kedua di 2024 ini, kita ada hal yang spesial karena OBP ini lahir di Kalimantan Selatan. Ya, kita karena tinggal di sini ya. Dan memang Masya Allahnya di masyarakat kita di Kalimantan Selatan ini ada salah seorang guru atau wali ya, Masya Allah, ulama besar yang terkenal sekali dengan kekarismatikan beliau gitu kan. Nah, tiap tahun itu tidak luput dari yang namanya acara apa Bu namanya? Peringatan haul. Iya, peringatan haul, yaitu guru sekumpul. Nah, di mana sih sekumpul itu? Ayo main-main ke sini, nanti kita ajak ke sana. Ya, sahabat, jadi video ini insya Allah akan kita coba melihat bagaimana sosok seorang guru dan kemudian gegap gempita atau euforianya masyarakat di Kalimantan Selatan berbondong-bondong untuk mengikuti acara haulan. Nah, mungkin di sini coba kita perlihatkan apa yang disampaikan oleh guru dan juga bagaimana kita ketika mau hadir ke sana. Pada udah pernah ke sana, sahabat OBP semuanya pasti merasakan gimana suasananya. Udah bahkan tahun kapan itu kan berapa kali pas pandemi kalau nggak salah. Nggak ada ya, nggak dibuka untuk umum maksudnya. Tapi maksudnya dilaksanakan di masing-masing wilayah gitu ya. Di wilayah dan juga masing-masing di daerah masing-masing di Kalimantan Selatan ini. Iya. Nah,
baru tahun keberapa ini? Udah tahun kedua apa tahun ketiga kita udah dibuka dan jamaahnya langsung membludak luar biasa. Sebenarnya kalau dibukanya itu kan kemudian maksudnya di Sekumpul mengadakan gitu ya, betul. Dan wilayah lain juga mengadakan, dan itu juga masing-masing tempat gitu ya, masjid gitu ya, musola gitu, itu mengadakan acara haul guru Sekumpul ini luar biasa gitu ya, benar. Dengan acara yang istilahnya silaturahminya masyarakat umat Islam itu sangat sangat dinanti-nanti gitu ya, benar. Sangat dipersiapkan. Dan untuk tahun ini ya Budiannya ini haul yang ke berapa ya? Sini 2005 ya. Wafatnya beliau itu tahun 2005, ini 2024. Berarti hampir 19 tahun. 19 tahun. Nah, beliau ini maksudnya dari sisi haulnya ini gitu ya. Kenapa sih gitu? Ini sebenarnya terkenalnya tuh bukan cuma di Kalimantan Selatan gitu ya. Di Indonesia itu orang sudah tahu gitu. Bagaimana ke karismatiknya ulama kita guru Sekumpul ini gitu. Kemudian juga di luar negeri juga gitu ya, mungkin wilayah Malaysia gitu ya, wilayah-wilayah yang Brunei gitu, itu mengetahui gitu ya bagaimana kekarismatikannya dari sosok beliau ulama Kalimantan Selatan ini. Nah, untuk haul itu sendiri sebenarnya kan umat itu melaksanakannya dalam rangka bentuk kecintaannya ya, kecintaan kepada ulama itu yang mereka menjadi panutan mereka gitu, sehingga mereka tuh dengan sukacita ya, kalau sudah masuk bulan Rajab itu dia udah siap-siap gitu untuk melaksanakan haul daripada guru Sekumpul ini. Dan kita sih bergembira gitu ya, dalam artian ya umat itu mencintai ulama ini kan berarti mereka dalam hal untuk Islam itu mereka semangat gitu ya. Kemudian tidak cuma semangat gitu, tapi di situ ada sesuatu yang mempunyai nilai nilainya itu sangat besar gitu, dimana ulama itu kan adalah orang yang mengajarkan ilmu gitulah. Kemudian ulama itu juga dikatakan sebagai warasatul anbiya gitu, pewaris para nabi. Nah, ketika dengan sukacitanya umat Islam khususnya di Kalimantan Selatan ini melaksanakan haul ini ya, kita juga patut berbangga gitu ya. Artinya khususnya keislaman itu melekat gitu ya, terjaga kuat gitu di masyarakat ini. Nah, sebagai orang kemudian berilmu gitu ya. Dan beliau kan sebagai berilmu ini ya, majelis beliau yang waktu dia masih ada gitu kan, itu kan selalu penuh gitu kan. Kalau penuh gitu, bahkan dulu tiap Sabtu ya? Iya, Senin. Sabtu atau Senin? Yang pengajian ibu-ibu. Oh iya. Iya nggak sih? Iya. Iya nggak, sahabat? Iya. Kemudian kalau sampai kayak kalau Mama Ulun tuh punya ini Budian kaset beliau tuh, jadi per episode itu ada. Jadi walaupun kesana tetap dengerin terus gitu ya. Dengerin. Kalau dulu kan nggak ada medsos ya, maksudnya nggak seperti sekarang medsosnya. Jadi kalau wilayahnya jauh dari Martapura mungkin itu nggak bisa lihat gitu. Tapi kalau sekarang kan alhamdulillah sih dengan adanya dokumentasi atau ya simpanan video yang dulu gitu kan bisa dilihat kembali gitu ya, bagaimana ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau. Benar banget. Artinya dengan keilmuan yang dipunyai oleh guru tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, tentunya juga ilmu Islam yang beliau sebarkan. Nah, ini juga nih, ini juga Bu ya, kita dengan itu masyarakat banyak banget yang ikut. Berapa juta gitu, pernah terhitung gitu dari kamera drone itu dilihat penuh sekali. Kalanya di Martapura tuh kalau sampai bundaran itu aja udah ditutup kan, bundaran batas Simpang 4 Banjarbaru gitu ya. Iya, benar-benar. Terus udah ditutup gitu. Karena saking penuhnya kalau sudah H-1 gitu ya. Apalagi di hari puncak malamnya misalnya gitu. Mereka tuh bersemangat tuh Budian mau di tempat yang di situ diadakan puncaknya gitu. Mau ke titik yang di situ. Padahal kan sebenarnya di wilayah-wilayah lain gitu ya, mungkin juga mengadakan rest area gitu, saking mereka juga semangat gitu ya. Itu juga bisa sebenarnya di situ untuk mengadakan sendiri. Nah, tapi kan mereka ingin mencari lebih yang berkahnya aja. Tempatnya tuh dekat dengan wilayah yang di situ puncak acaranya. Dan itu pasti ini ya Bu, pasti itu berebut, bukan berebut, apa ya?
cari tempat cari kan? tempat, dan itu kan Masing-masingnya masing-masing kan pengen, karena kita ini kan harus menghadap kiblat kan, Iya. otomatis kan tempat itu kan kadang beda-beda kan yang budiannya di sini, Iya. di sana, di sini, terus tuh musolanya di mana, kiblatnya di mana, abis itu maksudnya tempatnya di kiblat sudah jelas kan, kalau musola ada kiblatnya lah, Iya, tapi betul. yang area ke belakangnya kan Di jalan. di jalan, terus tuh kan nggak harus kemana gitu menghadap kiblatnya Iya, gitu. benar. Tapi kan memang dari panitia haul biasanya memang ada sudah kan dulu itu menginikan ya, memberi arahkan kalau di sini di sana gitu, misalnya tidak di tempat yang ada di situ musolanya. Iya. Tapi yang namanya juga acara banyak ya, yang ribuan gitu, bahkan tadi jutaan juga orangnya, itu tuh bahkan mungkin kendalanya itu di ini kan Budian, yang campur baurnya. Iya. Jadi terjadi itu yang tidak sulit banget untuk dihindari gitu kan. Sulit banget untuk dihindari ketika terjadi antara yang jamaah laki-laki dan jamaah yang perempuan ini itu menyatu sih bahasanya, maksudnya susah terpisahnya gitu. Kadang ada yang pernah lihat video depannya perempuan, belakangnya laki-laki yang sholat. Bahkan kalau yang dari tahun tadi itu kan ceritanya karena di sana panitia nggak menyiapkan yang kayak tahun dulu gitu, di mana-mana ada mungkin tempat MCK gitu. Iya, kemudian nah itu kan jadi kendala juga tuh kalau misalnya ternyata panitianya tidak sampai ke radius wilayah mana gitu ya untuk menyiapkan tempat itu. Iya. Nah jadi itu harus dipertimbangkan juga sih ya, maksudnya bagi khususnya muslimah gitu ya, apalagi yang bawa anak gitu untuk ikut acara haul ini, supaya tidak larut dalam euforianya itu kan haul ini, tapi mendalami meresapi makna haul ini adalah lebih kepada bagaimana kita mencintai ulama ini dengan menjalankan apa yang sudah ilmu beliau sampaikan. Setuju. Nah itu kan budiannya. Iya. Nah maka kalau misalnya khusus ya bagi jamaah perempuan ya, misalnya muslimah tadi mau ke haulan juru sekumpul, ya silahkan aja gitu ya, tapi perlu diperhatikan, maksudnya dipikirkan lagi nanti titiknya itu di mana berhentinya, di situ bagaimana ketersediaan yang memang harus menunjang untuk kita ibadah di sana gitu. Nanti kan ada sholat gitu ya, sholat itu perlu wudu atau nanti perlu beristinja gitu ya. Betul. Nah tempatnya itu harus jelas dulu. Nah, tidak asal ikut-ikut orang banyak timbul tempatnya di mana gitu, ternyata di situ tidak tersedia tempat yang menunjang gitu ya. Jadi lebih baik cari yang amannya aja, mungkin di masjid atau di tempat yang sudah yang jelas gitu ya untuk keperluan kita ibadah tadi. Iya benar ya, bicara tentang esensi kita mengikuti ulama dengan segala keilmuan yang beliau sudah dapat dan kemudian di-sharing kepada kita semua sebagai umat muslim yang butuh banget dulu. Artinya banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah para ulama kita itu sampaikan kepada kita semua gitu ya. Artinya tadi dengan kita mengikuti haul tadi, kita berterima kasih juga kepada ulama, kemudian dengan beliau bisa mendakwahkan semuanya itu dengan langkah yang ringan gitu ya, kemudian menghadapi dengan cobaan yang begitu besar hanya untuk menyampaikan Islam ke tengah-tengah kita semua gitu ya. Bahkan banyak ya Bu ya ceramah-ceramah dari guru sekumpul tuh yang juga dikhususkan buat wanita, ada kita diajari ini itu banyak banget, Masya Allah. Dan kemudian yang berikutnya paling tidak ketika ulama sudah menyampaikan dengan segala macam ilmunya tadi, dengan segala kekurangan kelebihan yang beliau sampaikan, maksudnya kan beliau pasti berjalan kemana menuntut ilmu, menyampaikan kepada umat dengan segala macam resiko yang beliau tempuh. Gimana ya kalau kita nggak menaati dari sisi apa yang beliau sampaikan gitu ya. Maksudnya jangan sampai pilih-pilih juga ya. Oh kayaknya aku lebih nyaman yang ini kisahnya, yang dari sisi ini, yang ini enggak gitu. Tapi sebenarnya kan yang beliau sampaikan adalah tentang Islam gitu ya, tentang bagaimana kita terikat dengan hukum Allah. Maka sebenarnya kita juga tidak pilih-pilih lagi gitu. Kalau yang kita bilang dulu itu wajib ya wajib gitu ya, dan itu haram kita tinggalkan. Masuk kayak ini ya Budiannya, kalau dulu kan waktu masih dibuka ya area tempat ziarah sekumpul itu kan kalau perempuan itu kan biasanya kalau pakai celana itu disediakan sarung. Disediakan sarung gitu. Sebenarnya kalau ulun memikirkan lah kenapa jadi harus disediakan sarung, karena kan sebenarnya beliau itu sudah menyampaikan gitu bahwa pakaian muslimah itu yang sebenarnya adalah
ketika keluar rumah tuh tidak pakai celana panjang. Karena itu tidak syar'i maksudnya. Walaupun dia nutup aurat tapi dia tidak syar'i. Apalagi pakaiannya ketat gitu ya. Itu jauh banget gitu ya dari kata syar'i dalam menutup aurat itu. Nah, cuman di situ sih saya berpikirnya waktu itu kan kemudian kok pakai sarung ya gitu, nggak disediakan gamis atau apa gitu ya. Sebenarnya kalau disediakan gamis juga kayaknya cukup aja gitu ya ininya. Tapi mungkin ya lebih kepada beliau lebih masih menjaga gitu. Maksudnya panitia yang di sana itu ya, bukan panitia sih, apa sih, pengelola mungkin ya, pengelola daerah Sungkul itu mungkin lebih kayak menjaga gitu ya, bahwasanya nggak terlalu ini juga gitu ya ke masyarakat gitu. Padahal kalau kita mau berpikir gitu, mau memahami dan belajar, sebenarnya itu tuh bentuk teguran gitu, bahwa menutup aurat itu ya dalam Islam itu seperti apa caranya ada gitu. Gitu. Jadi dengan mengikuti ulama, kemudian dari memperhatikan ajaran-ajaran ulama dan juga menaati, itu bagian juga ketika kita menghargai ulama. Karena nggak bisa kita pungkiri ulama-ulama itu juga orang-orang yang selalu didengar oleh masyarakat. Jadi hari ini video kita urusannya adalah bukan gimana-gimana banget, tapi lebih kita, kepada diri kita ya, benar. Supaya ini loh Budian juga ulun sering dengar kan kepada teman-teman yang ikut-ikut misalnya acara haul, itu susah sholat tuh Budian, malah akhirnya malah sholatnya tuh dikodok gitu. Iya gitu, malah ya tadi sholatnya itu karena nggak kebagian tempat atau bajunya kotor gitu ya, karena tempat bersucinya susah gitu, berwudunya di mana gitu. Nah jangan sampai di sini kita kan tidak melarang, maksudnya tidak, silahkan gitu ya teman-teman sahabat muslimah gitu mau kehaulan, tapi tetap diperhatikan jangan sampai yang wajib ini dikalahkan oleh yang sunnah gitu. Bahkan lo ingat betul tuh ya Budian, dulu almarhum Guru Abdul tuh berapa kali beliau mengatakan kalau kita ngajar yang sunnah melupakan yang wajib itu jadi haram hukumnya. Wow, itu kan salah satu wasiat ulama juga ini. Nah kalau yang sunnah aja dalam hati udah nih, yang sunnah dikejar sampai yang wajib hilang itu jadi haram, apalagi yang misalnya itu mubah aja gitu. Nah perkara yang mubah dikalahkan mengalahkan yang wajib gitu. Nah itu gimana lagi? Nah itu dia. Paling tidak ini jadi pembelajaran kita bersama. Intinya adalah tetap mengikuti apa kata ulama, petuah guru itu luar biasa, dan semuanya adalah ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik, terima kasih sahabat OPP telah menonton video kami. Tonton video kami sebelumnya dan dukung terus kami untuk sering-sering bisa ngonten ini dan memenuhi channel dengan video-video. Semoga bermanfaat dan juga bisa menambah pemahaman kita, hasanah berpikir kita dengan Islam tentunya. Terima kasih sekali lagi, saya Diana Jerwati. Undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.